Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Alvin Ramadhani Al-Rasid, NIM 074, Muhammad Adris Saputra, NIM 076, Milenia Rosmana Rindi, NIM 080, Talita Rawat, NIM 087, Aya Margintasari, NIM 089, Sylvia Widi Hapsari, NIM 090, Mustika Nur Rahmadani, NIM 91. Kami membawakan materi yang berjudul mengenai strategi UMKM sektor pertanian. Next. Jurnal 1. Strategi pengembangan UMKM pangan yang berdaya saing di Indonesia. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana potensi yang dimiliki UMKM pangan dalam aspek penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan penciptaan nilai tambah. Kedua, bagaimana pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal UMKM pangan. Ketiga, bagaimana strategi yang perlu dikembangkan agar UMKM pangan berdaya saing. Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi potensi UMKM pangan dilihat dari aspek produksi, pemasaran, SDM, keuangan, tata kelola usaha, dan dukungan dari institusi lain. Kedua, menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal UMKM pangan di Kota Bandung, Surabaya, dan Palembang. Ketiga, merancang strategi pengembangan UMKM pangan yang berdaya saing. Next. Teori, strategi yang digunakan UMKM dalam membangun brand image perusahaan toko online di marketplace. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat UMKM dalam membangun brand. Beberapa teori yang mendasari penelitian ini yaitu penjelasan mengenai UMKM, e-commerce, dan strategi membangun brand image perusahaan. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Electronic commerce, e-commerce, merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Next. Sebuah online marketplace, pasar online, adalah jenis dari situs e-commerce yang menghubungkan bagi mereka para penyedia produk atau jasa dalam kurung penjual dengan mereka yang mencari untuk membeli produk atau layanan dalam kurung pembeli. Marketplace didefinisikan sebagai berikut. American Marketing Association mendefinisikan brand dalam kurung merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Strategi yang digunakan UMKM dirasa cukup efektif karena telah memenuhi kriteria membangun brand image perusahaan yaitu popularitas, kredibilitas, dan kemampuan untuk disukai corporate likability. Peneliti juga menyimpulkan bahwa UMKM telah melaksanakan pertimbangan dalam membuat iklan di internet yang sesuai, seperti membuat iklan yang dan menekankan merek serta citra perusahaan. Faktor-faktor antaranya sebagai berikut. A. Faktor kesadaran, di mana pemahaman UMKM terhadap pentingnya membangun sebuah brand. B. Yaitu infrastruktur yang memadai serta tata letak kota. Bekasi yang strategis memudahkan pihak marketplace untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Next. C. Faktor marketplace yang terdiri dari tingkat keamanan yang baik, kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan, panduan yang lengkap, dan memiliki tingkat pengunjung yang tinggi. D. Fitur premium yang menampilkan iklan produk di halaman awal dan dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli melalui badge eksklusif yang diberikan. E. Komunitas yang dirasa mampu menjadi sebuah wadah untuk mendapatkan informasi terbaru dan tempat untuk mengembangkan bisnis online milik UMKM. Berikut ini merupakan faktor penghambat UMKM dalam membangun untuk berhasil ditangkap oleh peneliti.
Di antaranya A. Pelayanan marketplace yang belum maksimal atau terkesan lamban dalam menangani setiap kendala yang terjadi selama transaksi jual beli. B. Official store dirasa memiliki keistimewaan badge dan tempat beriklan dan eksklusif yang tidak bisa didapatkan oleh UMKM. C. Pemilihan produk tren dan pemilihan supplier. Hal ini menjadi faktor penghambat dikarenakan berdampak langsung terhadap nilai reputasi yang didapatkan oleh penjual dalam kurung UMKM. D. Ekspektasi konsumen yang berlebihan terhadap suatu produk, memberikan dampak negatif terhadap penilaian ke penjual dalam kurung UMKM. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Muhammad Adris Saputra. Baik, terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang dianalisis terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, in-depth interview, dan focus group discussion dengan responden yang berasal dari pelaku UMKM, pemerintah, dan perguruan tinggi di Kota Bandung, Surabaya, dan Palembang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan pengembangan UMKM dan laporan tahunan dari berbagai lembaga pemerintah di ketiga kota tersebut, jurnal, publikasi berbasis online, buku, dan media lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan dan analisis data. Rumusan strategi pengembangan UMKM dengan dilakukan dengan mengadopsi tahapan perumusan strategi menurut David tahun 2010 yang terdiri dari tahap pencocokan dan keputusan. Next, hasil. Rumusan strategi dibuat dengan meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang dimiliki, serta menangkap peluang untuk menghadapi ancaman. Kombinasi dari keempat gabungan strategi tersebut disebut strategi SO, WO, ST, dan WT, yang menghasilkan 15 alternatif strategi, yaitu pertama, mengembangkan kemitraan dengan membangun tempat pemasaran bersama produk UMKM. Kedua, peningkatan kerjasama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku antar daerah. Ketiga, pembangunan kawasan industri produk UMKM. Keempat, fasilitas dalam memperoleh perolehan legalitas usaha. Selanjutnya, pembentukan kelompok UMKM seperti koperasi, klaster, sentra, kelompok, dan unit pelaksana teknis atau UPT. Selanjutnya ada perbaikan pola pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap UMKM. Selanjutnya ada peningkatan peran BUMN dalam membantu UMKM melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang terakhir ada penerapan sistem keamanan dengan keamanan pangan dan standar mutu. Lanjut, peningkatan sinergitas antara perguruan tinggi atau inkubator bisnis, praktisi, pelaku UMKM, dan industri. Peningkatan dalam menghadapi UMKM sampai mandiri oleh tenaga ahli, peningkatan peran pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat, pembuatan regulasi terkait dengan pengembangan UMKM pangan, peningkatan kreativitas UMKM pangan dengan mengadakan pelatihan, pengembangan teknologi terapan dalam meningkatkan mutu produk olahan pangan, peningkatan kemitraan lini bisnis sejenis dengan pelaku bisnis besar. Selanjutnya, jurnal 2. Pengembangan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sektor pertanian bisnis berpotensi lokal. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemberdayaan UMKM sektor pertanian dengan berbasis potensi lokal di Provinsi Jawa Tengah? Tujuan penelitian, pengembangan produksi UMKM sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah, khususnya subsektor tanaman pangan, melalui pola kelembagaan distribusi produk atau bahan baku komoditas tanaman pangan berdasarkan hasil pemetaan potensi produksi tanaman pangan Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Teori. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi bagi pengembangan perekonomian nasional. Sektor UMKM dianggap mampu menjadi solusi permasalahan ketimpangan ekonomi yang terjadi. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi termasuk sektor pertanian.
UMKM sektor pertanian mencakup berbagai macam bentuk usaha yang memanfaatkan benda-benda atau barang-barang biologis yang hidup. Yang kedua, komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, padi, ubi jalar, dan ubi ketela pohon. Komoditas kacang hijau menjadi komoditas basis di 12 kabupaten kota Provinsi Jawa Tengah dengan produksi komoditas kacang hijau terbesar terdapat di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Komoditas padi menjadi komoditas hampir di 60% kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan produksi padi terbesar terdapat di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pati. Komoditas ubi jalar di 9 kabupaten kota Provinsi Jawa Tengah dengan produksi komoditas ubi jalar terbesar di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Jepara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Milenia. Baik, selanjutnya metode analisis. Pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian dasar dengan tujuan meneliti suatu kondisi objek penelitian dengan melibatkan identifikasi karakteristik, fenomena atau objek yang diteliti berdasarkan basis observasional atau eksplorasi korelasi antara dua atau lebih fenomena. Data sekunder, komoditas subsektor tanaman pangan Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Metode analisis location question merupakan alat analisis yang dipergunakan untuk mengukur kepentingan relatif sektor dibandingkan dengan kepentingan dalam kerangka acuan yang lebih besar. Penggunaan metode analisis LQ ditujukan untuk mengetahui komoditas sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan yang berpotensi sebagai komoditas unggulan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pemetaan potensi komoditas subsektor tanaman pangan dapat membangun jaringan kerjasama antar UMKM sektor pangan. Pemetaan sektor basis atau subsektor tanaman pangan dapat dijadikan patokan atau dasar dalam upaya peningkatan UMKM sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, salah satunya melalui pola kelembagaan distribusi produk atau bahan baku komoditas tanaman pangan. Kelembagaan pada UMKM sektor tanaman pangan dapat diterapkan melalui tata kelola distribusi bahan baku produksi tanaman pangan. Rancangan tata kelola distribusi bahan baku produksi tanaman pangan berdasarkan hasil analisis location question dilakukan dengan distribusi produk atau bahan baku produk subsektor tanaman pangan bagi UMKM yang berlokasi di kabupaten atau kota komoditas non-basis. Selanjutnya, jurnal 3 dengan judul Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Pekebun dengan Pengolahan Hasil Pertanian atau Perkebunan, UMKM dan Pembelajaran melalui KKN PPM di Desa Malongi-Longi, Kabupaten Pinrang. Latar belakang permasalahan. Perkembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian yang berjalan lambat, serta teknologi untuk mendukung kegiatan pertanian dan produktivitas belum maksimal. Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual. Tujuannya untuk memberikan pelatihan olah hasil perkebunan menjadi produk jadi bernilai ekonomi seperti keripik terong mulai dari peningkatan produksi sampai dengan pemasaran produk. Selanjutnya teori usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi, salah satunya adalah sektor pertanian. Pemetaan potensi komoditas tanaman pangan menjadi basis di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah merupakan dasar pembentukan pola kelembagaan distribusi produk atau bahan baku komoditas pangan bagi UMKM sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah.
Komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, padi, ubi jalar, dan ubi kayu atau ketela pohon. Komoditas jagung menjadi komoditas basis di 12 kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah dengan produksi komoditas jagung terbesar terdapat di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB telah mencapai 60,34% pada tahun 2017. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi termasuk sektor pertanian. Jumlah UMKM bergerak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mencapai sekitar 48,85% pada tahun 2011. Sektor UMKM telah menyerap tenaga kerja hingga 97,22%. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Talita. Ya, terima kasih. UMKM apabila dikelompokkan berdasarkan perspektif usaha terbagi atas 1. UMKM sektor informal, 2. UMKM mikro, 3. Usaha kecil dinamis, 4. Fast moving enterprise. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM dilakukan salah satunya melalui produksi dan produktivitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kemudahan akses pemanfaatan bahan baku UMKM yang bersumber dari daya lokal. Salah satu upaya pemanfaatan bahan baku UMKM tersebut adalah pengembangan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya lokal beberapa daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sebagai bahan baku pengolahan produk UMKM. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Talita. Ya, terima kasih Mbak Milen. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode analisis. Teknologi dan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan KKN PPM adalah pertama, pertanian dan perkebunan dengan tujuan utama pengolahan hasil pertanian atau perkebunan dan pembentukan UMKM berupa pemanfaatan lahan secara optimal, memberikan pelatihan oleh hasil perkebunan menjadi produk jadi, bernilai ekonomis dan pengemasan produk, dan pendampingan pembentukan UMKM. Kedua, pendidikan dan pembelajaran baik formal maupun non-formal berupa pembelajaran langsung bagi anak-anak putus sekolah dan belum lancar baca tulis, pembelajaran tambahan bagi siswa SD dan SMP dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa, serta menghidupkan motivasi siswa sekolah dasar dengan kompetisi intern sekolah dan di tingkat kecamatan. Next. Yang ketiga, ada kesehatan dan lingkungan dengan target utama penyuluhan kesehatan dan pemanfaatan lingkungan berupa penyuluhan kesehatan, kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan pelaksanaan KKN PPM. Dan yang terakhir, penyuluhan dengan metode duduk bersama, melakukan diskusi kelompok dan umpan balik mengenai masalah dan penyelesaian masalah. Dan metode demonstrasi atau pelatihan cara pengolahan hasil pertanian atau perkebunan menjadi produk jadi, bernilai ekonomis, dan pelatihan pengemasan produk, dan metode penyuluhan langsung tentang bahaya penyakit menular dan pentingnya kesehatan lingkungan. Next. Selanjutnya ada hasil. Strategi upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani pekebun melalui KKN PPM yaitu pertama, mengoptimalkan diversifikasi dengan pengolahan hasil perkebunan dan pertanian menjadi berbagai produk jadi. Kedua, sosialisasi dan pelatihan produk jadi hasil perkebunan. Ketiga, sosialisasi dan pelatihan olahan hasil pertanian menjadi berbagai produk jadi bernilai ekonomis dan pemasaran. Keempat, pelatihan pengemasan dan pemasaran produk hasil pertanian atau perkebunan. Kelima, pembentukan UMKM. Dan yang terakhir, keenam, memaksimalkan pemberdayaan koperasi UMKM. Next. Selanjutnya yaitu jurnal keempat berjudul Pengembangan Produk Unggulan UMKM Kabupaten Sukabumi. Latar belakang permasalahan. Bagaimana mengembangkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan analitik hierarki proses atau AHP. Tujuan penelitian.
pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dapat menetapkan program yang lebih fokus untuk mengembangkan unggulan produk UMKM, sehingga diharapkan tercipta lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga diharapkan angka kemiskinan akan dapat menurun dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi secara umum. Diharapkan dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process atau AHP, Kabupaten Sukabumi akan mempunyai produk unggulan UMKM di berbagai sektor yang sesuai dan cocok untuk dikembangkan. Next. Selanjutnya ada teori. Yang pertama, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peranan yang penting dan strategis yang mengkaji pengembangan produk unggulan UMKM di Kabupaten Sukabumi. Hasil identifikasi potensi unggulan produk UMKM Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa potensi unggulan produk UMKM di setiap sektor berdasarkan kriteria jumlah unit usaha, potensi pengembangan, dan isu strategis pengembangan produk daerah adalah sektor pertanian, terdiri dari produk manggis, ikan hias, sapi potong, ikan laut, dan kelapa. Sektor perdagangan dan jasa terdiri dari produk jasa perbengkelan, pedagang eceran, penjahit, percetakan, salon. Dalam analisis rantai nilai, teridentifikasi penciptaan nilai tambah yang tinggi dalam pengembangan produk dilihat dari aktivitas utama dan pendukung menunjukkan bahwa dalam produk unggulan prioritas manggis, aktivitas operasi atau produksi dan aktivitas sumber daya manusia merupakan variabel penting dalam penciptaan nilai tambah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aya. Baik, terima kasih Mbak Talita. Selanjutnya merupakan metode analisis. Yang pertama menggunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk mengkaji pengembangan produk unggulan UMKM Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, tujuan analisis AHP untuk melihat produk unggulan dari sektor mana yang cocok untuk dikembangkan. Yang ketiga, metode AHP berdasarkan keunikan, potensi pasar, dan manfaat ekonominya agar terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Berikutnya hasil. Yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi produk unggulan UMKM di setiap sektor diperlukan analisis AHP berdasarkan kriteria keunikan, potensi pasar, dan manfaat ekonomi. Setelah dilakukan analisis AHP berdasarkan kriteria keunikan, potensi pasar, dan manfaat ekonomi, maka dapat diidentifikasi potensi keunggulan produk UMKM prioritas. Yang kedua, pemerintah daerah dapat menetapkan program yang lebih fokus untuk mengembangkan unggulan produk UMKM, sehingga diharapkan tercipta lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Diharapkan angka kemiskinan akan dapat menurun dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi secara umum. Lalu prioritas produk unggulan UMKM pertanian Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi memiliki komoditi pertanian yang sangat beragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan kondisi saat ini, yang ada di Kabupaten Sukabumi, komoditi pertanian yang paling diminati oleh UMKM di Kabupaten Sukabumi, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, maupun kondisi permintaan masyarakat terhadap komoditi, maka komoditi sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 5 prioritas. 5 prioritas komoditi pertanian Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel di samping. Komoditi manggis menjadi prioritas pertama. Yang kedua, komoditi ikan hias menjadi prioritas kedua. Sapi potong menjadi prioritas yang ketiga. Ikan laut menjadi prioritas yang keempat dan kelapa menjadi prioritas yang kelima. Berdasarkan hasil AHP, produk unggulan prioritas yang terpilih terbanyak adalah manggis dan ikan hias dengan bobot. Produk manggis menjadi produk peringkat pertama dalam penilaian akhirnya. Banyak diperoleh dari indikator keunikan, aspek pasar, dan kontribusi ekonomi. Dengan demikian, produk unggulan UMKM di Kabupaten Sukabumi akan diarahkan pada rantai nilai yang dilakukan oleh produk manggis. Selanjutnya, dalam analisis rantai nilai, teridentifikasi penciptaan nilai tambah yang tinggi dalam pengembangan produk dilihat dari aktivitas utama dan pendukung menunjukkan bahwa dalam produk unggulan prioritas manggis, aktivitas operasi atau produksi dan aktivitas sumber daya manusia merupakan variabel penting dalam penciptaan nilai tambah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sylvia.
Iya baik, terima kasih Mbak Aya. Selanjutnya jurnal 5 yang membahas mengenai strategi pemberdayaan usaha kecil dan menengah pada sektor pertanian dalam mendukung sektor pariwisata di Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja sub-sub sektor pertanian mendukung pariwisata. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui jenis dan kuantitas sayuran yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, apa strategi dan program pemberdayaan yang tepat untuk UMKM sayuran di Provinsi Bali. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi sub-sub sektor pertanian pendukung pariwisata. Kedua, mengidentifikasi jenis dan kuantitas sayuran yang dibutuhkan sektor pariwisata di Bali. Dan yang ketiga, untuk merumuskan strategi dan program pemberdayaan UKM sayuran di Provinsi Bali. Selanjutnya teori. UKM dan URT yang tidak berbadan hukum adalah pelaku-pelaku ekonomi Bali yang tersebar di semua sektor ekonomi dan merupakan usaha yang banyak menciptakan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan tertentu atau keahlian khusus. Subsektor tanaman pangan memiliki keterkaitan paling kuat dengan pariwisata dibandingkan dengan subsektor lainnya seperti perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan pada kelompok produksi subsektor tanaman pangan, subsektor sayuran memiliki pengganda terbesar kedua setelah buah-buahan yang ditunjukkan oleh pengganda dan elastisitas masing-masing sebesar 0,031% dan 2,05%. Yang mengindikasikan bahwa subsektor sayuran berperan menunjang sektor pariwisata di Bali. UKM pertanian atau agribisnis tersebar di sentra-sentra pengembangan pertanian di seluruh pedesa di Bali dan sangat berperan dalam menunjang sektor pariwisata dan industri kecil sebagai pemasok bahan pangan dan bahan baku industri kecil atau agroindustri. Selanjutnya metode analisis. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode wawancara dengan instrumen panduan wawancara berupa pengumpulan data primer, wawancara langsung dengan UKM produsen, dan UKM dagang. Yang kedua, metode dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder dari instansi terkait, dan yang ketiga, metode observasi berupa pengamatan langsung untuk mengetahui situasi internal dan eksternal. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis situasi internal eksternal. Untuk mengidentifikasi situasi internal berupa faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi faktor yang menjadi peluang dan ancaman baru UMKM agar bisa berkembang. Selanjutnya metode analisis data yang kedua yaitu analisis SWOT, yang dibagi menjadi 2 situasi internal dan eksternal, di mana situasi internal terdiri dari strength dan weakness. Strength yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor kelemahan dan weakness untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan. Pada situasi eksternal dibagi menjadi opportunity dan threat. Opportunity yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor peluang dan threat untuk mengidentifikasi faktor-faktor ancaman. Strategi SO yaitu untuk menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Dan yang terakhir strategi WT untuk menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Metode analisis data yang ketiga yaitu metode deskriptif, untuk menginterpretasi data kuantitatif dengan informasi yang diperoleh sehingga lebih bermakna. Metode ini digunakan terhadap hasil analisis internal, eksternal, dan analisis SWOT. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mustika. Oke, selanjutnya yaitu hasil. Strategi dan program pemberdayaan usaha kecil menengah sektor pertanian, yaitu pada produsen sayuran pendukung pariwisata di Bali, disusun berdasarkan atas kombinasi faktor-faktor lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, faktor-faktor lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman, dan metode interpretatif yang dirumuskan dalam strategi SO, ST, WO, dan WT yang menghasilkan strategi yaitu sebagai berikut. 1. Strategi meningkatkan produksi sayuran minimum chemicalia.
Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain yaitu pembudidayaan sayuran sesuai dengan kebutuhan hotel dan swalayan. Yang kedua, meminimalisir penggunaan kimikalia, dan yang ketiga, memberdayakan kelompok petani sayuran. Strategi yang kedua yaitu strategi pemberdayaan petani sayuran. Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain yang pertama, bantuan modal usaha oleh perbankan. Yang kedua, bantuan keterampilan teknologi maju. Yang ketiga, pengaturan pola tanam petani. Yang keempat, pelatihan pasca panen. Yang kelima, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga sayuran. Dan yang keenam, meningkatkan produktivitas lahan. Selanjutnya yaitu strategi meningkatkan daya saing produk. Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain meningkatkan kualitas produksi dan memberikan subsidi bunga modal usaha. Strategi selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan subterminal agribisnis. Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain melengkapi papan pengumuman dengan data dan informasi pasar dan memfungsikan subterminal agribisnis. Strategi yang kelima yaitu meningkatkan keamanan daerah wisata Bali. Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain pemerintah menertibkan penduduk pendatang dan pihak hotel meningkatkan sistem keamanan internal. Strategi yang keenam yaitu memperkuat posisi UKM petani. Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain pemupukan modal petani dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu strategi pola kemitraan antara UKM petani, pengepul, hotel, atau swalayan. Program yang dapat dilakukan untuk strategi ini antara lain penyediaan modal dan teknologi oleh mitra bisnis, memberikan jaminan pasar, dan kesediaan petani dalam memasok produksi secara kontinu. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.